Kadang, lingkar pertemanan yang makin sunyi justru membuka satu kenyataan yang tak banyak orang berani akui. Mungkin hati kita sedang berubah. Bukan melemah, tapi menuntut sesuatu yang lebih jujur. Ada fase dalam hidup di mana jumlah teman tidak lagi mencerminkan kedalaman koneksi, di mana keheningan justru menyingkap siapa kita sebenarnya. Banyak orang mengira ketika teman makin sedikit, itu tanda ada yang salah. Namun seringkali itu hanya sinyal bahwa kita mulai memilih, bukan lagi sekadar mengikuti arus sosial yang bising. Dalam kehidupan modern, terutama di budaya kita yang sangat menekankan kebersamaan, rasa kurang teman mudah sekali disalahartikan sebagai kegagalan sosial. Kita takut dianggap berbeda, takut tampak tidak laku, takut terasing dari keramaian yang seolah menjadi standar keberhasilan. Padahal, sebagian besar dari kegelisahan itu lahir bukan karena kita benar-benar sendiri, melainkan karena kita mengukur diri dengan parameter yang tidak pernah kita tentukan sendiri. Pernahkah kamu berada di sebuah reuni, pesta kantor, atau acara komunitas, dikelilingi banyak orang, senyum bertukar, obrolan terdengar ramai, namun pulang dengan dada yang terasa kosong? Banyak wajah, sedikit kedekatan. Kita punya ratusan kontak, tapi hanya segelintir percakapan yang benar-benar berarti. Ini fenomena yang makin umum, terutama ketika kita memasuki usia dewasa. Pekerjaan menuntut lebih, waktu menyempit, prioritas berubah. Relasi yang ringan perlahan gugur, menyisakan hanya yang betul-betul bertahan. Filosofinya sederhana. Hidup memang bergerak seperti pohon. Semakin matang, ia tak lagi sibuk menumbuhkan cabang ke segala arah, tapi memperdalam akar. Dan ketika sebagian cabang dipangkas, bukan berarti pohonnya melemah. Justru ia sedang memperkuat diri. Begitu pula manusia. Kurang teman, seringkali bukan gejala kekurangan, melainkan tanda bahwa diri kita mulai terkonsolidasi. Memilih nilai, memilah energi, mengenali siapa yang sejalan, siapa yang tidak. Perspektif lama mungkin berkata, manusia itu makhluk sosial. Benar. Tapi menjadi makhluk sosial tak pernah berarti harus punya banyak teman. Makna terdalamnya adalah kemampuan untuk terhubung secara autentik, meski hanya dengan satu atau dua orang. Jumlah tidak pernah menjadi ukuran kualitas. Karena itu, jika belakangan kamu merasa lingkar sosialmu mengecil, mungkin ada alasan yang lebih halus bekerja di baliknya. Ada sifat yang memang membuat seseorang lebih memilih interaksi kecil, namun dalam, seperti introversi. Ada rasa malu sosial yang membuat kita menahan diri. Ada kepercayaan yang sulit dibangun ulang. Ada dinamika hidup yang memaksa kita bergerak, beradaptasi, merelakan. Ada kapasitas sosial yang berubah seiring perjalanan pribadi kita. Dan sebelum kita masuk ke penyebab-penyebab itu satu persatu, ada satu undangan sederhana. Lihatlah kondisi ini bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pesan. Sebuah momen untuk memahami diri sendiri sebelum memahami dunia. Sebuah kesempatan untuk bertanya, mengapa aku berada di fase ini? Apa yang berubah dalam diriku? Apa yang sebenarnya kubutuhkan? Tetap bersama saya sampai akhir, agar setiap lapisan maknanya tidak terlewat. Dan jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus tumbuh bersama. Berbagi perspektif yang jernih, tenang, dan membuka ruang bagi diri kita yang lebih matang. Mari kita mulai. Poin 1. Rasa malu atau sifat introvert. Kadang ada satu momen sunyi yang muncul tiba-tiba, entah saat kamu duduk di ruangan penuh orang, atau ketika mendadak diajak ngobrol, dan di dalam dada ada suara kecil yang berbisik, "Aku sebenarnya ingin dekat, tapi kenapa tubuhku diam?" Disinilah banyak orang mulai salah paham. Seolah diam adalah ketidakinginan membangun hubungan. Padahal, seringkali diam justru tanda kamu sedang mengukur, memeriksa, memastikan apakah kamu aman. Dan itu sama sekali bukan kelemahan. Kalau kita perhatikan pola-pola kecil dalam kehidupan sehari-hari, sifat pendiam sering disalahartikan sebagai kurang pergaulan. Biasanya kalau kita masuk ke lingkungan baru, ekspresi wajah yang tenang dianggap tanda cuek.
Padahal kepala kita justru sedang penuh analisis, membaca suasana, meraba ritme percakapan, mencari celah aman untuk masuk. Psikologi modern pun membedakan tegas antara introversi dan rasa malu. Introversi adalah cara otak menghemat energi sosial, sementara rasa malu adalah rasa cemas akan penilaian orang lain. Dua hal yang berbeda, tapi sering dicampur. Yang membuat masalah semakin rumit adalah budaya sosial yang cenderung memuja keriuhan. Banyak orang diajarkan sejak kecil bahwa aktif itu baik dan diam itu aneh. Kenyataannya, dalam beberapa penelitian tentang shyness dan impression management, muncul temuan menarik. Orang pendiam sering diberi label negatif bukan karena sikapnya, tapi karena orang lain kurang sabar membaca sinyal nonverbal yang lebih halus. Jadi, tanpa disadari, lingkungan membuatmu merasa ada yang kurang dari dirimu. Padahal kamu hanya bekerja dengan mekanisme internal yang berbeda. Pernah nggak saat meeting, kamu sebenarnya punya ide yang matang, tapi mulutmu terasa berat membuka kalimat pertama? Sementara orang lain sudah lebih dulu bersuara, gagasanmu keburu tenggelam. Lalu kamu pulang dan memutar ulang kejadian itu di kepala. Harusnya tadi aku ngomong. Situasi seperti ini sering terjadi, dan diam-diam membuat orang berpikir mereka tidak cocok berteman, padahal masalahnya hanya kecepatan proses mental yang tidak sinkron dengan situasi sosial. Ada pula kemungkinan perasaan lain yang sebenarnya tidak kamu akui. Misalnya, takut mengganggu orang lain, atau takut dianggap sok tahu. Ada juga ketakutan lebih dalam, kalau bicara terlalu jujur, kamu bisa salah langkah, dan akhirnya malah memperburuk suasana. Emosi-emosi inilah yang diam-diam menahanmu untuk maju. Dan ketika terlalu sering ditahan, akhirnya kamu terlihat makin tertutup dari luar. Padahal kalau kita perhatikan lebih jeli, orang pendiam memiliki kepekaan yang justru tidak dimiliki banyak orang. Kebanyakan introvert punya kecenderungan memproses informasi sosial lebih detail. Itu sebabnya kamu bisa ingat ekspresi kecil seseorang, atau nada bicara yang berubah sedikit. Ada data psikologis yang menunjukkan bahwa introvert cenderung memiliki aktivitas lebih kuat pada area otak yang berhubungan dengan pemrosesan internal. Artinya, pikiranmu memang bergerak lebih dalam, bukan lebih lambat. Tapi kedalaman itu sering menimbulkan konsekuensi lain. Kamu butuh waktu lebih lama untuk menghangat. Sulit rasanya langsung akrab, apalagi di lingkungan yang energinya tinggi. Bukan karena tidak suka, melainkan karena tubuhmu butuh transisi. Ibarat api kecil yang stabil, kamu tidak menyala cepat, tapi ketika sudah nyaman, kamu hangat lebih lama. Jadi kalau kamu merasa kurang teman, bisa jadi bukan karena kamu tidak layak berteman, melainkan karena kamu terlalu cermat memilih. Dan sebelum kita menilai diri terlalu keras, ada satu pertanyaan lembut yang layak kamu renungkan. Apakah aku benar-benar pendiam? Atau aku hanya belum bertemu ruang yang membuatku aman untuk berbicara? Dari sini, muncul pertanyaan baru yang lebih dalam. Jika diam bukan kelemahan, lalu apa yang membuat seseorang tetap sulit membuka diri? Mungkin jawabannya bukan pada sifat, tapi pada kepercayaan. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya. Poin 2. Masalah kepercayaan. Kadang ada rasa yang sulit dijelaskan, semacam tarikan halus di dalam dada ketika ada orang baru mencoba mendekat kamu ingin terbuka. Tapi ada suara kecil yang mengingatkan, hati-hati, jangan ulangi luka yang sama. Di permukaan, orang lain mungkin melihatmu tenang, dewasa, bahkan tegar. Tapi jauh di dalam, ada kehati-hatian mendalam yang sebenarnya lahir dari pengalaman panjang. Disinilah sering muncul salah paham. Seolah kamu tak ingin berteman, padahal kamu hanya takut percaya lagi. Kalau kita melihat lebih dalam, ketidakpercayaan bukan sekadar sikap dingin atau cuek. Banyak dari kita punya sejarah yang membuat kewaspadaan terasa wajar. Ada yang pernah dikhianati sahabat sendiri, ada yang pernah jadi bahan julid di belakang tanpa tahu salahnya apa. Ada yang pernah membuka diri terlalu lebar dan malah jadi bahan cerita kelompok lain. Data riset soal attachment style menunjukkan bahwa seseorang yang pernah mengalami hubungan tidak aman
cenderung punya tingkat kepercayaan interpersonal lebih rendah. Dan itu bukan karakter buruk, itu mekanisme bertahan hidup. Namun, yang jarang disadari adalah bagaimana kewaspadaan itu perlahan berubah bentuk. Mula-mula kamu hanya ingin melindungi diri. Lalu kamu mulai menolak ajakan-ajakan kecil. Lama-lama, kamu membatasi diri bahkan pada orang yang sebenarnya tidak punya niat buruk. Dari luar, ini terlihat seperti kamu mandiri, tapi sebenarnya kamu mulai membangun jarak, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kamu hidup dalam lingkar sosial yang makin sempit tanpa kamu sadari. Coba ingat, pernah nggak kamu ada dalam situasi seperti ini? Teman mengajak nongkrong, kamu sebenarnya ingin ikut, tapi ingatan lama muncul, diledek, dicuekin, atau diposisikan sebagai orang yang enggak penting. Akhirnya kamu bilang, lain kali ya. Padahal hati kecilmu ingin dipahami. Ada juga contoh sederhana. Di tempat kerja atau kampus, kamu berhati-hati kalau ada yang tiba-tiba terlalu baik. Pikiranmu langsung mengulang pola lama. Jangan-jangan ada maksud lain? Padahal belum tentu. Tetapi trauma masa lalu membuatmu lebih dulu menutup pintu daripada repot memperbaiki kaca jendela yang baru saja diganti. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar tidak percaya orang lain? Atau kamu tidak lagi percaya diri sendiri untuk memilih orang yang tepat? Banyak kasus trust issue justru berasal dari keraguan pada penilaian diri. Setelah satu pengkhianatan besar, kamu mulai menganggap, aku mudah dibodohi. Lalu kamu memakai tameng berlapis. Tentu ada sisi positifnya. Kamu jadi lebih selektif, lebih bijak menilai karakter, dan tidak mudah tertarik pada relasi semu. Tapi ada juga sisi gelapnya. Kamu menutup kemungkinan relasi sehat yang sebenarnya bisa tumbuh pelan-pelan. Bayangkan rumah dengan gembok berlapis aman? Ya. Namun, siapa yang mau masuk kalau setiap pintu harus dibuka dengan kode berbeda? Orang baik pun bisa merasa tidak diinginkan. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai merindukan kehangatan relasi yang dulu pernah kamu rasakan, tapi kini sulit kamu jangkau sendiri. Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak pernah punya kendali penuh atas hati orang lain, hanya atas respon kita sendiri. Kalau begitu, tugas kita bukan memaksakan kepercayaan, tapi membuka ruang kecil untuk mencoba lagi, perlahan, terukur, tanpa menuntut hasil. Kepercayaan bukan diberikan sekaligus, melainkan dibangun dari konsistensi kecil yang kita amati dari waktu ke waktu. Maka pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah kewaspadaanmu selama ini benar-benar melindungimu, atau sebenarnya sedang mempersempit duniamu? Apakah rasa aman yang kamu jaga ini sepadan dengan kesepian yang semakin sering kamu rasakan? Dan ketika jawaban itu mulai terasa di tenggorokan, kita pelan-pelan menyadari bahwa masalah kepercayaan tidak berdiri sendiri. Ada faktor lain yang membuat ruang sosial kita makin sempit. Kesempatan. Dan itulah langkah berikutnya yang perlu kita bongkar bersama. Poin 3. Kurangnya kesempatan sosial. Coba kamu tarik napas sejenak dan lihat hidupmu dari kejauhan. Bukan untuk menilai diri, tapi untuk mengamati pola yang kadang luput dari perhatian. Bukankah ada masa ketika kamu merasa bukan tidak ingin berteman? Hanya saja tak ada ruang untuk benar-benar bertemu siapapun. Rasanya seperti ingin tumbuh, tetapi tanahnya terlalu keras. Kamu kuat, tapi tempatmu tidak memberi cukup cahaya. Menariknya, banyak orang mengira kurang teman, selalu berkaitan dengan kepribadian. Padahal, kalau ditelusuri, persoalannya sering lebih sederhana. Ruang sosial yang terlalu sempit. Ada riset yang mencatat bahwa sekitar 10% orang dewasa mengalami kesepian. Bukan karena tak mampu bersosialisasi, tapi karena ritme hidup modern membuat peluang bertemu orang baru. Semakin jarang urbanisasi, pekerjaan dengan jam panjang, perjalanan pulang pergi yang memakan energi. Semuanya pelan-pelan mengikis waktu sosial sampai kamu sadar bahwa hari-harimu hanya berputar antara rumah kerja rumah. Kamu pernah merasa begitu? Bangun pagi dengan mata berat, bekerja penuh tekanan, pulang malam sambil berpikir, ingin istirahat saja. Lalu ketika akhir pekan datang,
Tubuhmu sudah terlalu lelah untuk bersosialisasi. Semua terasa masuk akal, tapi tanpa sadar, waktu yang seharusnya jadi jembatan relasi berubah menjadi ruang sunyi tanpa percakapan. Kadang masalahnya bukan hanya waktu. Ada lingkungan yang sudah punya circle tertutup sejak lama, dan kamu datang sebagai pendatang. Kamu hadir, tapi interaksi mereka sudah punya pola sendiri. Kamu ingin masuk, tapi bingung harus mulai dari mana. Ada rasa sungkan, takut dianggap memaksa, atau sekadar tidak punya jalur masuk yang jelas. Hal-hal seperti ini tidak jarang membuat seseorang tampak tidak punya teman, padahal ia hanya terjebak di lingkungan yang tidak menyediakan kesempatan untuk koneksi baru. Contohnya begini, bayangkan seseorang yang pindah kota untuk bekerja. Dulu ia punya banyak teman nongkrong dan kegiatan rutin. Setelah pindah, waktu habis untuk bekerja dan beradaptasi. Komunitas baru sudah solid, sementara dirinya masih mencari ritme. Akhirnya, ia lebih sering di rumah, bukan karena antisosial, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Di situ, rasa sepi mulai tumbuh perlahan. Atau kamu pernah di posisi ini, ikut sebuah komunitas, berharap bisa kenal teman baru, tapi setiap kali datang, rasanya seperti orang asing yang hadir di acara yang sudah punya sejarahnya sendiri. Kamu tidak salah, kamu hanya terlambat masuk dalam lingkar itu. Lingkungannya terlalu padat atau terlalu cepat untuk kamu ikuti. Fenomena ini juga terlihat dari data lain. 79% responden di sebuah studi menganggap interaksi spontan di ruang publik positif, tetapi interaksi semacam itu sangat jarang terjadi. Itu menunjukkan bahwa peluang bertemu orang baru makin menipis dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin terhubung, tapi ruang publik, jadwal hidup, dan ritme sosial tidak mendukung. Lalu muncul pertanyaannya, apakah ini berarti kita gagal secara sosial? Atau justru ini pertanda bahwa kita hidup dalam ekosistem yang kurang ramah bagi hubungan manusia? Jika kita mengikuti prinsip stoikisme, kita akan melihat bahwa lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar kendali. Tapi respons kita terhadapnya, itulah yang bisa kita kelola. Mungkin yang dibutuhkan bukan memaksa diri menjadi lebih sosial, melainkan mencari tanah sosial yang lebih subur, ruang yang lebih memberi kesempatan, atau setidaknya menciptakan ruang kecil di mana relasi bisa tumbuh pelan-pelan. Tapi di sini muncul tantangan berikutnya. Ketika kesempatan sosial sedikit, hanya mereka yang punya keterampilan sosial cukup fleksibel yang bisa memanfaatkan peluang kecil itu. Dan bagi banyak orang, justru keterampilan itulah yang masih rapuh. Itu sebabnya, setelah berbicara soal ruang dan kesempatan, kita perlu masuk ke alasan berikutnya. Bagaimana kemampuan sosial mempengaruhi cara kita memanfaatkan setiap peluang yang muncul. Poin keempat, kurangnya keterampilan sosial. Ada satu momen sunyi yang jarang kita akui. Sebelum seseorang menyimpulkan, "Aku memang susah punya teman," biasanya ada pertanyaan kecil yang menggantung. Apakah aku benar-benar buruk dalam bersosialisasi? Atau aku hanya belum pernah diajari caranya? Di sini, kamu mungkin merasakan tarikan lembut di dalam dada, semacam pengakuan jujur yang tidak pernah kamu ucapkan keras-keras. Bukan karena kamu tidak mau berteman, tapi karena setiap interaksi terasa seperti melangkah ke ruang yang lantainya belum kamu hafal. Jika kita telaah pelan-pelan, banyak orang sebenarnya tidak antisosial. Mereka hanya tidak memiliki alat sosial yang memadai. Data pelatihan komunikasi menunjukkan bahwa latihan sederhana, dari teknik membuka obrolan sampai membaca bahasa tubuh, ternyata signifikan meningkatkan kualitas relasi. Itu berarti tumpul, bukan berarti rusak. Hanya belum diasah. Seperti pisau dapur yang lama tergantung, ia masih bisa digunakan, tapi tidak efisien dan melelahkan. Banyak situasi kecil yang menggambarkan ini. Kamu masuk ke sebuah ruang, ingin menyapa, tapi suara dalam kepala bertanya, "Kalau aku ngomong, mereka bakal merasa terganggu nggak?" Lalu kamu memilih diam. Atau saat seseorang memberi pujian ringan,
Kamu membalas dengan senyum kaku karena bingung harus merespons apa. Bahkan saat teman membagikan cerita, kamu terlalu sibuk memikirkan, nanti aku jawab apa, sampai lupa mendengarkan. Tanpa disadari, dinamika semacam ini membuatmu dianggap pendiam. Padahal yang kamu butuhkan hanyalah latihan ritme sosial. Budaya tidak enakan, kecenderungan menghindari konflik, dan dominasi komunikasi digital membuat kemampuan sosial tatap muka semakin jarang terasah. Banyak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendorong diam, bukan bertanya. Menghindar, bukan mengungkapkan. Menerima, bukan menegosiasi. Kombinasi ini menciptakan generasi yang pintar memahami layar, tapi gagap membaca ekspresi manusia. Bukan salah siapa-siapa, lebih pada cara hidup yang membuat kita kehilangan jam terbang sosial. Ada pula pola psikologis yang sering tidak disadari. Misalnya kecenderungan membaca sinyal secara berlebihan. Orang yang tertawa sambil melihat ponselnya kamu anggap menertawakanmu. Atau kamu merasa tidak diundang padahal tidak ada satupun yang mengucap begitu. Bias internal seperti ini, bila tidak dilatih, dapat membentuk jarak antara dirimu dan orang lain. Jarak yang sebenarnya tidak perlu. Coba bayangkan seorang pria yang merasa canggung setiap kali rekan-rekannya mengobrol setelah jam kerja. Ia tidak bergabung bukan karena tidak suka, tetapi karena tidak tahu harus memulai dari mana. Suatu hari, ia mencoba langkah kecil. Satu kalimat ringan saat berpapasan di pantry. Ternyata responsnya hangat. Dari percakapan sederhana itu, undangan makan siang pun datang beberapa minggu kemudian. Satu langkah kecil membuka pintu yang selama ini terasa berat. Refleksimu mungkin berkata, tapi aku memang gak berbakat ngobrol. Namun realistisnya, orang yang tampak natural itu pun dulu pernah gagal berkali-kali. Mereka hanya lebih sering mencoba, lebih sering salah, dan lebih sering bangkit. Otot sosial menguat karena digunakan, bukan karena diwariskan. Pertanyaannya, apakah selama ini kamu benar-benar tidak bisa, atau kamu tidak pernah diberi ruang aman untuk berlatih? Mungkin kamu terlalu lama fokus bertahan hidup, mengejar pekerjaan, kewajiban, atau tekanan, hingga kemampuan membangun relasi perlahan tertinggal. Bahkan stoikisme pun mengingatkan, kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain menilai kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita hadir. Sekarang bayangkan ini sebagai tarian. Dua orang tidak bisa bergerak selaras jika salah satu takut melangkah. Kadang yang dibutuhkan hanya satu langkah kecil, sebuah senyum, sebuah pertanyaan ringan, atau keberanian untuk tetap tinggal 3 menit lebih lama dalam percakapan. Dari sana ritme muncul, harmoni mengikuti, dan hubungan tumbuh pelan-pelan. Dan disinilah jembatannya. Ketika seseorang kurang memiliki keterampilan sosial, perubahan keadaan hidup, pindah kota, ganti pekerjaan, bertambah usia, akan terasa 2 kali lebih berat. Sebab lingkungan berubah, sementara alat yang kamu punya belum ikut menyesuaikan. Itu sebabnya setelah memahami alatnya, kita perlu melihat bagaimana perubahan hidup bisa memengaruhi lingkar pertemanan kita. Poin kelima, perubahan keadaan hidup. Ada masa ketika kamu duduk sendirian di kamar, lalu tiba-tiba muncul satu kesadaran yang pahit tapi jujur. Kenapa lingkar temanku sekarang terasa lebih kecil dari dulu? Pertanyaan itu tidak muncul karena kamu gagal bersosialisasi, atau karena orang-orang tiba-tiba berubah arah. Kadang jawabannya jauh lebih sunyi daripada itu. Hidupmu sendiri yang bergeser. Dan ketika hidup bergerak, tidak semua orang sanggup berjalan di jalur yang sama. Coba kamu perhatikan ritme hidupmu sekarang. Dulu mungkin kamu punya ruang yang longgar. Waktu nongkrong, waktu telepon panjang, waktu untuk hal-hal spontan. Namun ketika karier makin menuntut atau tanggung jawab keluarga bertambah, ruang sosial itu mengecil secara perlahan. Data tentang relasi menunjukkan bahwa setelah usia 25, lingkar pertemanan manusia memang mulai merosot secara alami. Bukan karena kita semakin tertutup, tapi karena waktu menjadi sumber daya paling langka. Ketika jam kerja panjang, commuting melelahkan, atau ritme kehidupan makin padat,
hubungan yang tidak dipelihara akan memudar sendiri. Seolah-olah dunia sedang memberitahu, pilih siapa yang benar-benar penting. Ada pula perubahan status yang diam-diam menciptakan jarak. Contohnya sederhana, seorang teman lama tiba-tiba menikah dan punya anak. Malam-malam bebas yang dulu penuh tawa kini digantikan jadwal tidur balita. Kamu ingin mengajak bertemu, tapi jawabannya sering, "Nanti ya, kalau sempat." Lama-lama, obrolan kalian hanya bertahan lewat chat singkat. Atau kamu sendiri yang pindah kota demi pekerjaan. Jarak beberapa jam perjalanan membuat pertemuan spontan tidak lagi mungkin. Tanpa niat meninggalkan siapapun, kamu menyadari bahwa hubungan yang dulu erat mulai meregang. Di sisi lain, ada tekanan finansial dan tuntutan karier. Banyak orang dewasa merasakan bahwa pekerjaan bukan lagi sekadar tempat mencari uang, tapi pusat dari sebagian besar energi mental mereka. Dengan ritme seperti itu, wajar bila energi sosial menipis. Teman lama yang masih punya banyak waktu mungkin heran. Kok kamu susah diajak ketemu? Padahal kamu hanya sedang menjalani fase hidup yang berbeda. Dan fase itu bukan sekadar cerita di permukaan. Ia membawa perubahan nilai, prioritas, dan cara pandang. Terkadang perubahan ini melahirkan rasa bersalah kecil. Kamu mungkin bertanya dalam diam, apa aku terlihat menjauh? Apa aku dianggap tidak peduli? Tapi sebelum kamu menyalahkan diri, coba lihat dari sudut pandang lain. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa relasi sosial manusia mengikuti pola investasi. Ketika seseorang memasuki peran baru, pekerjaan yang serius, keluarga, atau komitmen jangka panjang, investasinya pada beberapa hubungan lama berkurang. Bukan karena ia tidak sayang, tetapi kapasitas emosinya berpindah ke tanggung jawab baru. Dan ada sisi lain yang jarang dibahas. Perubahan hidup juga memunculkan rasa sepi. Kamu mungkin rindu masa-masa di mana kamu bisa tertawa tanpa batas, bercerita tanpa terburu waktu, atau pulang larut tanpa memikirkan esok hari. Namun kamu tahu, kamu tidak bisa kembali ke sana. Di titik ini, kamu sering bertanya, apakah aku sedang kehilangan teman atau sedang disaring oleh kehidupan? Pertanyaan itu saja sudah menunjukkan kedewasaan. Contohnya, seorang pekerja yang naik jabatan merasa hidupnya meningkat, tapi di saat yang sama lingkar sosialnya menyusut. Teman-temannya masih punya fleksibilitas waktu, sementara dia mulai hidup dalam jadwal yang terstruktur. Ia bukan menjauh, ia hanya berubah fase. Begitu pula seorang teman yang memilih fokus pada bisnis, atau seseorang yang sedang membangun rumah tangga, ritme hidupnya tidak lagi cocok dengan ritme lama. Stoikisme mengingatkan bahwa perubahan adalah bagian dari alam. Kita tidak bisa memaksa batu untuk tetap berada di arus yang sama ketika sungai telah bergeser. Yang bisa kita lakukan hanya menerima aliran itu, menjaga beberapa batu besar yang penting, dan melepaskan ranting kecil yang memang harus pergi. Dan disinilah kita memasuki pertanyaan berikutnya. Setelah hidup berubah, apakah prioritas di dalam diri kita ikut bergerak? Sebab kadang bukan hanya dunia luar yang berubah. Kamu sendiri pun tumbuh menjadi seseorang yang berbeda. Poin ke-6, pergeseran prioritas atau pertumbuhan pribadi. Pernah nggak kamu duduk sendirian, malam sudah tenang, lampu kamar redup, lalu tiba-tiba muncul pikiran yang pelan tapi menusuk. Kenapa ya makin dewasa lingkar teman kok makin kecil? Apa aku yang berubah? Atau dunia di sekelilingku yang bergeser? Pertanyaan seperti itu biasanya muncul bukan karena kita kehilangan banyak orang secara dramatis, tapi karena perlahan kita merasakan sesuatu dalam diri yang tumbuh. Sementara beberapa orang di sekitar kita tetap berada di titik yang sama. Kalau kamu perhatikan baik-baik, perubahan dalam diri sering dimulai dari hal sederhana. Kamu mulai lebih menghargai waktu, tenang, produktivitas, kesehatan mental. Prioritas yang dulu mudah berubah setiap ajakan, kini mulai kamu tata dengan hati-hati. Itulah momen ketika lingkar sosial tidak lagi mengikuti otomatis. Banyak studi perkembangan dewasa menunjukkan bahwa memasuki usia 20-35,
Jaringan pertemanan mengecil secara alami karena waktu, energi, dan tujuan hidup berubah. Bukan sekadar teori, tapi pola yang terlihat jelas pada banyak orang. Semakin seseorang memahami dirinya, semakin selektif ia memilih siapa yang ia izinkan masuk ke ruang emosinya. Cobalah mengingat satu contoh yang mungkin pernah kamu alami. Dulu kamu bisa nongkrong sampai larut, tertawa tentang apapun, dan semua terasa relevan. Tapi suatu hari, kamu mulai mengejar visi tertentu, entah karier, kesehatan, spiritualitas, atau ketenangan batin. Lalu ketika kamu bertemu teman lama, kamu sadar obrolannya tidak lagi mengisi, malah membuatmu merasa harus menurunkan versi dirimu agar cocok. Sementara itu, mereka menganggapmu terlalu serius, sibuk, atau berubah. Kamu pun bingung, apakah aku sedang naik level, atau justru kehilangan diri? Tapi kalau kamu jujur, ada sedikit rasa lega ketika kamu menjaga jarak lega yang aneh, tenang tapi sepi. Fenomena seperti ini sangat umum. Homofili, kecenderungan manusia berkumpul dengan yang sejalan, membuat orang yang bertumbuh secara mental dan intelektual lebih nyaman dengan mereka yang punya energi mirip. Dan di sisi lain, social investment theory menjelaskan bahwa orang dewasa cenderung berinvestasi pada hubungan yang menunjang peran hidupnya. Kalau peranmu berubah, visi, standar, ritme, otomatis relasi yang tidak selaras akan memudar. Tapi jangan buru-burunya menyimpulkan bahwa kamu yang salah. Kadang hilangnya beberapa teman bukan masalah moral, tapi sekadar beda fase. Bayangkan naik tangga. Kamu ada di anak tangga berikutnya. Lebih tinggi, lebih tenang, lebih luas pandangannya. Teman yang siap naik akan ikut. Yang tidak ingin naik akan tetap di bawah. Jarak itu muncul bukan karena kamu sombong, tapi karena tangganya memang naik. Tentu ada sisi gelapnya. Rasa bersalah, kesunyian yang elegan, dan pertanyaan dalam hati. Apakah aku berubah terlalu cepat? Tapi perubahan identitas memang bagian dari pertumbuhan. Kamu tidak bisa meminta semua orang memahami versi dirimu yang baru. Bahkan kamu sendiri pun kadang butuh waktu untuk mengenalinya. Namun ada juga kemungkinan lain. Bisa jadi kamu memang butuh ruang baru. Kamu mungkin lelah dengan rutinitas drama, obrolan kosong, atau ritme hidup lama yang tidak lagi cocok dengan kondisimu sekarang. Beberapa penonton sering takut disebut sok pintar. Padahal sebenarnya mereka hanya menjaga kesehatan pikiran, dan tidak ada yang salah dengan itu. Sekarang anggap saja kita sedang diskusi ringan. Coba tanya ke dirimu, kehilangan beberapa teman ini membuatmu hancur, atau justru membuat ruang untuk orang yang lebih sejalan? Apakah kamu benar-benar kehilangan, atau sedang disaring kehidupan? Dari sini, masuk akal, kalau kita mulai bertanya lebih dalam. Kalau perubahan prioritas bisa menggerakkan relasi sebesar ini, bagaimana kesehatan mental ikut bermain di dalamnya? Sebab kadang bukan hanya hidup yang berubah, tetapi batin kita juga sedang berjuang menemukan arah. Poin ketujuh, kesehatan mental. Ada satu hal yang sering kita abaikan saat membahas kurang teman. Kondisi batin. Coba jujur sebentar. Pernah nggak kamu merasa ingin dekat dengan orang, tapi tubuh dan pikiranmu seperti menolak? Seolah ada tembok pelan tapi tebal yang muncul di antara kamu dan dunia luar. Padahal kamu tahu, jauh di dalam, kamu butuh koneksi. Tapi jiwa yang lelah punya cara sendiri untuk menutup pintu. Banyak studi menunjukkan bahwa ketika seseorang mengalami kecemasan, depresi, atau burnout, kapasitas sosialnya menurun drastis. Beberapa data bahkan mencatat peningkatan signifikan kasus gangguan emosional dalam beberapa tahun terakhir, naik dari sekitar 6% menjadi hampir 10%. Dan angka itu hanya menggambarkan yang terlapor, belum termasuk mereka yang memilih diam karena takut dianggap lemah. Jadi sebenarnya, kondisi batin punya peran besar dalam kenapa seseorang tampak menghilang atau menjauh dari lingkar sosialnya. Coba kamu bayangkan skenario ini. Ada seorang teman yang dulu aktif di grup, suka bercanda, selalu hadir kalau ada acara. Tapi sekarang, setiap notifikasi masuk justru membuat dadanya sesak. Ia tidak membalas bukan karena sombong,
tapi karena merasa tidak punya sisa energi. Di kepalanya penuh, pekerjaan, tekanan hidup, kekhawatiran kecil yang menggulung jadi besar. Kalimat sederhana seperti, "Ayo ngopi," tiba-tiba terasa seperti tugas berat. Hatinya ingin dekat, tapi pikirannya menolak. Kamu pernah mengalami itu? Atau contoh lain? Seseorang yang terlihat mandiri, kuat, selalu menyelesaikan semuanya sendiri. Orang-orang memujinya karena tidak pernah mengeluh. Tapi di balik layar, ia merasa seperti ponsel dengan baterai 2%. Masih hidup, tapi tidak cukup kuat untuk mengangkat panggilan sosial apapun. Ia bukan tidak peduli, ia hanya sedang berjuang untuk tetap berdiri. Di titik itu, jarak sosial bukan pilihan, tapi mekanisme bertahan hidup. Secara psikologis, kecemasan sosial membuat seseorang takut salah bicara, takut dinilai, takut dianggap aneh. Depresi membuat obrolan ringan terasa melelahkan ruminasi, membuat mereka memilih diam daripada mengulang ribuan kemungkinan negatif di kepala. Ketika tubuh mencoba bertahan, relasi sosial jadi yang pertama dikorbankan. Dan sayangnya, banyak orang salah paham, mengira itu cuek, padahal itu luka. Fenomena ini makin diperkuat oleh gaya hidup modern. Tekanan ekonomi, tuntutan kerja, budaya harus kuat, dan pola asuh yang mengajarkan kita untuk tidak merepotkan orang lain membuat banyak orang kehilangan ruang aman untuk bercerita. Akhirnya mereka menarik diri perlahan, bukan karena tidak ingin teman, tapi karena merasa tidak layak, tidak kuat, atau tidak ingin menjadi beban. Ironisnya, orang-orang seperti ini sering tampak paling tenang di luar, tapi paling riuh di dalam. Mungkin saat kamu mendengar ini, ada bagian kecil dalam dirimu yang merasa relate, seperti ada suara lirih berkata, "Aku juga capek, tapi aku tidak tahu harus cerita ke siapa." Dan itu manusiawi. Banyak dari kita menjalani hidup sambil memaksakan diri tersenyum. Masalahnya, ketika kondisi mental seperti ini dibiarkan, lingkar sosial makin mengecil hingga akhirnya kamu merasa sendirian, meskipun banyak orang di sekitar. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi, "Kenapa aku kurang teman?" Tapi, "Bagaimana kondisi batinku sebenarnya?" Apakah kamu butuh istirahat sosial? Atau sebenarnya kamu sedang menghindar karena takut terluka lagi? Apakah jarak yang kamu buat adalah bentuk perawatan diri? Atau bentuk pelarian yang diam-diam membuatmu makin terisolasi? Coba tanyakan perlahan pada diri sendiri. Setelah menghindari interaksi, apakah kamu merasa tenang? Atau justru tambah kosong? Apakah kamu menolak ajakan teman karena ingin memulihkan energi? Atau karena diam-diam takut tidak cukup baik untuk hadir? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini penting untuk membantu kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dan disinilah stoikisme memberi titik terang. Mereka mengajarkan bahwa keadaan jiwa menentukan cara kita melihat dunia. Jika pikiran kusut, relasi tampak melelahkan. Jika hati jernih, pertemanan mengalir lebih mudah. Jadi wajar kalau fase mental yang berat membuatmu tampak kurang teman. Itu bukan kegagalan, tapi sinyal bahwa jiwa perlu dirawat. Bukankah ponsel yang low bat butuh di-charge dulu sebelum dipakai? Dari sini, wajar kalau kamu mulai bertanya, kalau kondisi mental berpengaruh sebesar ini, bagaimana gaya hidup modern, dengan ritmenya yang cepat dan individual, memperkuat atau memperparah keadaan ini? Dan itu membawa kita ke poin berikutnya. Poin ke-8. Pilihan gaya hidup. Coba kita tarik napas sebentar dan perhatikan hal yang sering luput kita sadari. Bahwa cara kita menjalani hari, ritme kerja, waktu istirahat, pola aktivitas, bahkan hobi yang kita pilih, secara langsung membentuk siapa saja yang bisa bertahan di sekitar kita. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi pilihan hidupmu adalah filter sosial yang bekerja dalam diam. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Apakah kurang teman itu benar-benar pertanda buruk atau hanya konsekuensi alami dari cara hidup yang kamu jalani? Perhatikan ritme harianmu sendiri. Misalnya, kamu bangun pagi,
bekerja sepanjang hari, pulang sore atau malam, lalu menyisakan sisa energi hanya untuk mandi dan rebahan. Besoknya diulang lagi. Gaya hidup seperti ini tentu membentuk pola. Ruang sosial makin tipis, peluang untuk bertemu orang baru menyempit, bahkan menjaga hubungan lama jadi terasa berat. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi memang waktunya tidak lagi tersedia. Studi-studi tentang perilaku sosial menunjukkan bahwa ketika jam kerja meningkat dan aktivitas sosial menurun, hubungan interpersonal ikut melemah. Sederhana saja. Hubungan butuh waktu dan gaya hidup yang padat memakan waktu itu habis-habisan. Bayangkan seseorang yang dari luar tampak produktif, fokus, disiplin, mereka bangga dengan rutinitasnya, tapi ketika malam tiba, ada sunyi kecil yang muncul. Rasa seperti, kok sepi ya? Padahal sepanjang hari mereka dikelilingi aktivitas. Bisa jadi kamu pernah merasa begitu. Ada banyak orang merasakan pola serupa. Hidup yang efektif secara karier, tapi kurang bernapas secara sosial. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Itu hanya konsekuensi dari ritme yang kita pilih. Coba kamu lihat contoh yang sering terjadi. Seseorang rutin menolak ajakan kumpul dengan alasan sibuk. Di awal, teman-teman memaklumi. Namun ketika penolakan terus berulang, lingkungan akan mengambil kesimpulan. Oh, dia memang fokus ke dunianya sendiri. Tanpa disadari, undangan makin jarang datang. Bukan karena mereka tidak suka kamu, tapi karena mereka membaca sinyal yang kamu kirim. Kamu mungkin tidak bermaksud begitu, tapi sinyal itu tetap diterima. Dan akhirnya kamu bertanya, kenapa circleku makin kecil? Padahal jawabannya mungkin sederhana. Hidupmu makin padat, dan orang hanya menyesuaikan. Ada juga mereka yang nyaman hidup minimalis, lebih suka waktu sendiri, lebih suka kegiatan yang introspektif, lebih nyaman menghabiskan waktu di kamar atau studio kerja. Ini bukan hal buruk. Namun minimalisme tanpa ruang sosial bisa berubah menjadi isolasi tanpa terasa. Kamu mungkin bilang, aku enjoy kok hidup sendiri. Tapi saat malam lebih sunyi dari biasanya, ada bagian kecil dalam dirimu yang bertanya, apakah aku benar-benar nyaman? Atau hanya terbiasa sendiri? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab terburu-buru, cukup dirasakan dulu. Dan menariknya, dalam pandangan stoikisme, ketenangan tidak pernah dimaksudkan untuk memisahkanmu dari manusia lain. Para stoik justru menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ketenangan perlu ruang, benar. Tetapi kebijaksanaan lahir dari interaksi, dialog, diskusi, kehadiran orang-orang yang bisa membuatmu melihat dunia dari sudut yang lebih luas. Jadi, gaya hidup yang hening dan teratur boleh saja, asalkan tidak menutup pintu bagi manusia lain. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak harus tiba-tiba aktif kemana-mana. Mulailah dengan langkah kecil. 1 pertemuan ringan 2 minggu sekali. 1 pesan ke teman lama. 1 komunitas kecil yang ritmenya sesuai gaya hidupmu. Yang penting bukan seberapa banyak, tapi seberapa jujur kamu membuka kembali ruang itu. Dan di sini kita mulai melihat pola besar. Gaya hidup menentukan ritme, tetapi minat menentukan arah. Kadang bukan kita tidak punya teman, kita hanya sudah punya minat yang berbeda dari mereka. Karena itu, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana perbedaan minat juga bisa merapikan, membentuk, atau bahkan menyusutkan circle sosial kita. Mari kita masuk ke sana. Poin ke-9. Perbedaan minat. Ada satu momen yang sering muncul diam-diam dalam hidup. Biasanya ketika kamu duduk sendiri setelah pulang kerja atau setelah menutup laptop. Ada rasa hening yang pelan. Lalu muncul pertanyaan sederhana namun dalam. Kenapa ya sekarang aku merasa nggak nyambung lagi sama beberapa teman lama? Bukan karena ada masalah. Bukan juga karena ada konflik. Rasanya lebih seperti rute yang dulu sejajar, sekarang mulai berbelok perlahan. Kamu sendiri mungkin heran, kapan mulai berubah? Tapi kalau dicermati, jawabannya sering berumur lebih lama dari yang kamu kira. Biasanya perubahan itu dimulai dari minat yang bergeser.
Bukan yang dramatis, bukan dari gamer jadi pendaki gunung semalam, tapi yang halus. Kamu lebih tertarik membaca buku, sementara temanmu masih suka begadang untuk game. Kamu mulai olahraga pagi, sementara lingkar lamamu senangnya keluar malam. Dari luar tampak sepele, tapi secara psikologis, perbedaan minat adalah salah satu faktor paling kuat dalam membentuk atau memecah lingkar sosial. Riset sosial menyebutkan bahwa manusia cenderung membentuk persahabatan berdasarkan kesamaan arah, bukan sekadar kedekatan masa lalu. Dan itu masuk akal. Waktu, energi, dan perhatian kita mengikuti apa yang membuat kita hidup. Coba bayangkan situasi yang mungkin pernah kamu alami. Kamu ikut reuni kecil. Semua orang tertawa membahas topik lama atau hal-hal viral. Kamu ikut tersenyum, tapi beberapa kali kamu merasa kosong. Karena obrolan yang kamu cari sekarang lebih soal makna, ketenangan, atau mungkin hal-hal praktis tentang pekerjaan dan hidup. Kamu tidak menganggap mereka salah, tapi kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku yang berubah, atau memang arah hidup kita sudah tidak sama lagi? Kondisi ini umum. Bahkan riset perkembangan dewasa menunjukkan bahwa memasuki usia dewasa muda, minat cenderung semakin spesifik. Dan saat minat mengerucut, circle pun ikut mengerucut. Bukan tanda kamu gagal bersosialisasi, tapi tanda bahwa orbit hidupmu mulai punya arah sendiri. Ketika orbit berubah, pertemuan pun berkurang. Bukan bermusuhan, hanya jarak yang muncul karena waktu dan gaya hidup tidak lagi sinkron. Kadang, kamu mungkin merasa bersalah, seolah-olah meninggalkan teman lama hanya karena beda minat itu kejam. Tapi jika mau jujur, rasa bersalah itu muncul karena kamu menghargai mereka, bukan karena kamu salah langkah. Banyak orang mengalami fase ketika minat lama terasa tidak mewakili diri yang sekarang. Kamu mungkin tidak lagi cocok nongkrong hingga larut, bukan karena sombong, tapi karena ritmemu butuh ketenangan. Atau kamu tidak seintens dulu membahas hal-hal ringan, bukan karena merasa lebih baik, tapi karena fokusmu pindah. Ada juga sisi sebaliknya. Rasa takut dianggap berubah, padahal kamu hanya bergerak sesuai kebutuhan batinmu. Ini wajar, karena ketika minat berubah, sering muncul kekhawatiran. Apakah aku terlihat menjauh? Tapi justru perubahan inilah yang menuntunmu menemukan lingkungan baru yang lebih selaras. Komunitas, percakapan, orang-orang yang membuatmu merasa pulang. Sekarang, cobalah amati dirimu. Apakah kamu benar-benar kurang teman, atau sebenarnya teman lamamu berada di musim yang berbeda? Apakah kamu merasa kesepian, atau hanya belum bertemu orang yang berjalan ke arah yang sama? Kadang rasa kosong itu bukan tanda tidak ada teman, tapi tanda bahwa kamu sedang berada di antara dua babak. Satu babak lama yang mulai pudar, dan babak baru yang belum sepenuhnya terbuka. Jika kamu mau jujur pada diri sendiri, mungkin kamu sudah lama tahu. Minatmu berubah karena dirimu membesar, dan ketika jalanmu makin jelas, wajar kalau tidak semua orang ikut ke sana. Tapi bukankah itu justru menuntunmu ke pertanyaan yang lebih besar, bahwa selama ini, kurang teman bukan hanya soal kehilangan, tapi soal menemukan kembali siapa kamu sekarang, sebelum kamu memilih siapa yang akan berjalan di sampingmu selanjutnya. Dari sini, wajar kalau kita mulai menuju kesimpulan. Semua hal yang sudah dibahas, dari mental, ritme hidup, sampai pergeseran minat, saling terkait. Dan pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku kurang teman? Tapi apa sebenarnya yang sedang dibentuk oleh hidupku? Kesimpulan. Coba kamu dengarkan sebentar suara kecil yang muncul di sela-sela kesunyianmu. Suara yang sering kamu abaikan, tapi terus kembali ketika hari mulai tenang. Apa arti kurang teman dalam hidupku sekarang? Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Setelah perjalanan panjang memahami rasa malu, kepercayaan yang rapuh, kesempatan sosial yang menipis, keterampilan yang belum terasah, perubahan keadaan hidup, prioritas yang bergeser, kondisi mental yang naik turun, pilihan gaya hidup yang menuntut, hingga minat yang berubah.
Kini kamu tiba di satu titik di mana semuanya seperti menyatu dalam satu gambaran besar. Dan gambaran itu sederhana namun jujur. Kurang teman tidak selalu pertanda buruk. Kadang itu hanya cermin dari perubahan yang sedang terjadi dalam dirimu. Perubahan yang mungkin tidak kamu rencanakan, tapi terasa nyata dalam caramu berpikir, memilih, dan melangkah. Riset mengenai dinamika pertemanan dewasa menunjukkan bahwa ketika seseorang memasuki fase hidup baru, lingkar pertemanan cenderung menyusut secara alami. Angkanya cukup konsisten di berbagai studi. Saat memasuki usia dewasa, jumlah teman dekat berkurang, tapi kualitas relasi meningkat. Ini bukan teori abstrak. Ini perilaku manusia yang berulang dari generasi ke generasi. Namun seringkali, kita memandangnya dari sudut yang keliru. Kita mengira berkurangnya teman berarti ada yang salah dengan diri kita. Padahal, bisa jadi tidak ada yang salah. Kamu hanya sedang memindahkan energimu ke tempat yang lebih tepat. Dalam pandangan Stoik, manusia itu berubah selaras dengan nilai-nilai yang ia pelajari sepanjang jalan. Maka lingkar sosial pun mengikuti arah itu. Dan jika kamu perhatikan perjalananmu sendiri, bukankah memang begitu? Situasi, waktu, tujuan, bahkan cara kamu memaknai hidup, semua berubah. Dan tentu, orang-orang yang mengiringi perjalananmu ikut berubah jumlahnya. Di sisi lain, ada juga kemungkinan sebaliknya. Kamu sedang mengalami kesepian yang perlu kamu hadapi dengan jujur. Tidak ada salahnya mengakui bahwa kamu butuh teman. Tidak ada buruknya merasa kosong setelah hari panjang ketika tidak ada yang bisa benar-benar kamu ajak bicara. Rasa itu valid. Banyak orang merasakannya, terutama ketika tuntutan hidup makin tinggi dan ruang sosial makin mengecil. Sebagian data bahkan menunjukkan peningkatan signifikan masalah kesepian dalam 1 dekade terakhir, terutama pada mereka yang hidup dalam pola kerja cepat dan padat. Jadi kalau kamu merasa sendirian, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu hanya berada dalam fase transisi menuju keseimbangan baru. Sekarang coba lihat dirimu dengan lebih lembut. Mungkin lingkar sosialmu menyusut karena kamu memilih nilai yang berbeda. Mungkin karena kamu mencari makna yang lebih dalam. Atau mungkin karena kamu sedang bertumbuh, dan pertumbuhan memang sunyi. Kamu bukan kehilangan dunia. Kamu sedang membangun dunia baru. Dunia yang mungkin belum ramai, tapi perlahan mulai terisi oleh orang-orang yang benar-benar sejalan. Di titik ini, pertanyaannya berubah. Bukan lagi kenapa aku kurang teman, tetapi apa yang sedang dibentuk oleh hidupku sekarang? Apakah kamu sedang disiapkan untuk hubungan yang lebih selaras? Apakah ruang kosong ini sebenarnya ruang bersih yang menunggu orang-orang yang tepat? Atau justru ini sinyal bahwa kamu perlu melangkah sedikit keluar, mencari lingkungan baru, membuka obrolan baru? Tidak ada jawaban tunggal, dan itu yang membuatnya manusiawi. Namun satu hal pasti, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh jumlah teman yang mengelilingi, melainkan oleh keberanianmu melihat ke dalam, memahami arah hidupmu, dan memilih relasi yang sejalan dengan perjalanan itu. Jadi, jika sekarang lingkar sosialmu mengecil, tanyakan perlahan pada dirimu. Apakah ini kehilangan? Atau sebenarnya ini awal dari versi dirimu yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih selaras?